Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Nah teman-teman ya, kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online tentunya yang sudah ber-OJK dan terdaftar di OJK. Nah pinjaman ini juga memiliki bunga yang sangat rendah dan juga tenor yang panjang. Penasaran aplikasi apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar pinjaman online. Oke, terima kasih. Nah guys, balik lagi ke my channel ya, Gudang Pinjol. Nah, kali ini saya benar akan memberikan informasi seputar pinjaman online. Tentunya pinjaman yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ini adalah yang sudah terdaftar di OJK dan berizin OJK. Kenapa sih penting banget ya ketika kita ingin mengajukan pinjaman online itu, kita harus terlebih dahulu lihat apakah pinjaman ini sudah ber-OJK atau belum. Karena jika kita meminjam uang di pinjaman yang tidak ber-OJK, takutnya data kita bisa disalahgunakan dan juga bunganya yang sangat tinggi yang membuat kita tidak bisa membayar uang di pinjaman online tersebut. Nah, sebaliknya ya, jika kita pinjaman ini di pinjaman online yang sudah ber-OJK, pastinya data kita aman dan tidak akan disebar, dan juga bunga pinjamannya sangat rendah dan tenor pinjamannya pun juga sangat panjang. Dan juga minjam di OJK ini juga diawasi oleh OJK sehingga pihak pinjaman online juga tidak akan semena-mena dengan nasabahnya. Mereka akan memberikan kenyamanan dalam kita meminjam uang, dan juga mereka akan memberikan sarana dan prasarana pinjaman online sehingga kita sangat nyaman meminjam uang di pinjaman online yang sudah ber-OJK. Teman-teman, kita langsung aja cek Instagramnya OJK ya, yang udah centang biru. Di sini kita cek Instagramnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di website OJK ataupun Instagram atau media sosial lainnya yang OJK yang resmi. Di sini saya cek di OJK Indonesia di Instagram yang udah centang biru. Di sini banyak beberapa informasi mengenai keuangan. Salah satunya adalah pinjaman online atau yang biasa kita sebut dengan vintage ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di highlightnya OJK. Di sini ada vintage, silakan diklik ya. Kemudian di sini OJK sudah memberikan beberapa artikel penting, artikel singkat tentang pinjaman yang sudah ber-OJK dan sudah berizin OJK. Di sini banyak, silakan teman-teman baca perlahan dan pahami apakah ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan pinjaman online, pastikan pinjaman yang teman-teman lakukan sudah terdaftar di OJK dan berizin OJK, dan bacalah SOP dari pinjaman tersebut dan peraturan-peraturan dari pinjaman tersebut ya. Di sini sudah sangat jelas secara singkat ya dijelaskan oleh OJK bagaimana pinjaman online yang sudah ber-OJK itu seperti apa dan apa aja pinjaman-pinjaman yang sudah ber-OJK. Nah, di sini banyak sekali beberapa artikel yang bisa teman-teman baca sebagai panduan ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman online. Nah, di sini ada beberapa pembaruan ya daftar dari perusahaan vintage atau pinjaman online. Setiap tahunnya atau setiap bulannya selalu diperbarui oleh OJK. Apabila terdapat pinjaman online yang melanggar SOP dari OJK, maka mereka akan dihapus izinnya dan tidak masuk dalam pengawasan OJK. Di sini terdapat beberapa pembaharuan ya dari tanggal 4 Agustus, kemudian sini juga ada per 5 November, ada juga per Desember, kemudian ada juga yang ini ya. Oke, kita scroll lagi, kita scroll. Nah, terakhir sesuai dengan yang saya lihat di Instagram OJK, terakhir diperbaharui per tanggal 6 Oktober 2021. Nah, di sini ada sekitar 106 pinjaman online legal yang sudah resmi yang terdaftar dan berizin OJK. Silakan teman-teman langsung cek aja aplikasi pinjaman online yang teman-teman lakukan apakah sudah ada terdaftar di OJK. Silakan teman-teman cek sendiri ya. Dia ada 106
pinjaman yang berizin OJK di sini. Oke. Nah, nanti saya akan mereview atau akan memberikan salah satu informasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Oke. Aja di sini yang saya maksud adalah pinjaman online Ivoji. Mari kita cek apakah Ivoji ini terdaftar atau tidak di OJK. Oke, kita cek dulu Instagram dari OJK. Oke, bentar. Ini ya, kita cek terlebih dahulu ya, apakah Ivoji ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Penting banget ya kita ngecek pinjaman online ini agar kita dalam meminjam ini lebih aman dan data kita lebih terjaga. Nah, ini daftar dari pinjaman online OJK. Kita cek apakah Ivoji. Nah, coba teman-teman cek di nomor 75, di sana Ivoji sudah terdaftar di OJK dengan PT Finansial Aira Teknologi yang jenis usahanya adalah konvensional. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online yang lagi mencari untuk pinjaman dana darurat dan cepat tanpa ribet, tanpa harus ke kantornya, silakan teman-teman langsung aja coba minjam di aplikasi pinjaman online Ivoji ya. Nah, di sini. Oke, kita coba dulu download aplikasinya. Silakan teman-teman langsung aja klik di Play Store, kemudian langsung klik Ivoji, nanti keluar seperti ini ya, dan silakan teman-teman install terlebih dahulu aplikasi pinjaman Ivoji-nya. Nah, sepertinya teman-teman harus mengetahui dulu ya Ivoji ini seperti apa, karena Ivoji ini merupakan salah satu pinjaman online yang dengan jangka waktunya antara 15 hari hingga 35 hari dengan bunga 0,4% per hari. Nah, untuk Ivoji ini benar-benar sangat rendah bunganya dan tenornya pun juga sangat panjang. Itulah kenapa kita penting dalam meminjam online ini pilihlah pinjaman yang sudah ber-OJK dan terdaftar serta diawasi oleh OJK. Kita sudah selesai mendownload di Play Store ya untuk aplikasi pinjaman online Ivoji. Nah, di sini ada beberapa informasi tentang Ivoji. Nah, Ivoji ini merupakan solusi meminjam dan berinvestasi. Teman-teman bisa sebagai pendana ataupun peminjam. Nah, kemudian juga proses dalam peminjamannya pun sangat mudah dan cepat. Kemudian pinjamannya juga sesuai kebutuhan dengan tenor yang panjang dan pinjaman tanpa potongan. Biasanya kan kita melakukan pinjaman online itu pasti ada potongan administrasi, sedangkan di Ivoji ini mereka tidak memotong apapun ketika kita meminjam. Misal kita ingin meminjam 2 juta, maka yang kita dapat adalah benaran 2 juta rupiah. Adminnya dibayar belakangan ketika kita melunaskan pinjaman kita. Dan juga di sini syaratnya cuma hanya menggunakan KTP atau eKTP yang asli untuk sebagai dokumen yang akan kita serahkan ketika melakukan pinjaman online ini. Ketika kita melakukan pinjaman online, maka semuanya akan diupload di aplikasi sesuai dengan permintaan di aplikasi tersebut. Nah, ini jika kita ingin menjadi sebagai pendana ataupun berinvestasi di Ivoji juga bisa. Oke. Nah, kita langsung aja buka untuk Ivoji. Nah, sini ya yang saya katakan tadi, di Ivoji kita juga bisa sebagai pendana atau sebagai peminjam. Jika kita ingin mengajukan pinjaman untuk kebutuhan kita, silakan teman-teman langsung klik peminjam. Tetapi jika teman-teman ingin berinvestasi atau menjadi pendana untuk memberikan donatur kepada si peminjam, maka klik pendana. Nah, sini saya akan mencoba sebagai peminjam. Silakan klik peminjam. Nah, di sini sudah terlihat ya berapa nilai pinjaman kita, dimulai dari Rp500.000
dengan tenor yang sangat rendah adalah 15 hari. Kemudian untuk total pengembaliannya adalah 530.000. Jika kita melakukan pinjaman senilai 500.000 dengan jangka waktunya 35 hari, maka total pengembalian yang teman-teman kembaliin dana tersebut adalah sekitar Rp570.000. Nah, di sini untuk pinjaman yang paling tinggi adalah senilai 2 juta rupiah dengan jangka waktu terendah adalah 15 hari. Teman-teman akan membayarkan pinjaman tersebut senilai 2.120.000. Tetapi jika teman-teman melakukan pinjaman 2 juta kemudian dalam jangka waktu 35 hari, maka total pengembalian dananya adalah 2.280.000. Nah, di sini silakan teman-teman coba berapa nilai yang akan teman-teman pinjam. Nah, pastikan dulu ketika teman-teman ingin melakukan pinjaman, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai pinjam karena kegengsian atau karena uang itu untuk shopping, untuk berfoya-foya. Nah, gunakanlah pinjaman online ini sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan, agar teman-teman bisa gampang untuk mengembalikan dana yang telah teman-teman pinjam. Nah, pilihlah tenor semudah mungkin teman-teman mengembalikan. Misalkan teman-teman bisa mengembalikan dalam jangka waktu 15 hari. Nah, teman-teman kliklah jangka waktunya 15 hari. Namun jika teman-teman dirasakan tidak bisa mengembalikan dananya dalam waktu 15 hari, teman-teman bisa langsung ambil jangka panjang tertinggi, yaitu adalah 35 hari. Nah, misalkan teman-teman ingin meminjam senilai 1 juta rupiah ya, kita coba. Oke, 1 juta rupiah. Nah, di sini jika teman-teman ingin meminjam 1 juta rupiah, maka dalam jangka waktu 35 hari teman-teman bisa mengembalikan dananya senilai 1.140.000. Nah, setelah teman-teman pahami berapa nominal dan berapa jangka waktu yang diberikan oleh Ivoji ini, silakan teman-teman klik ajukan. Nah, sebelumnya silakan teman-teman baca dulu info di bawahnya, info cash ya. Di sini sudah jelas bahwa Ivoji atau Ivocash ini merupakan pinjaman harian yang jangka waktunya bisa diberikan 61 hingga maksimal 90 hari dengan bunga maksimal 36% per tahun. Di sini bisa teman-teman cek, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di Ivoji, maka di Ivoji sudah memberikan beberapa pertanyaan umum yang bisa dijawab oleh Ivoji. Di sini semua beberapa pertanyaan yang sebagian besar banyak ditanyakan di sini sudah dijelaskan secara rinci ya oleh pihak Ivoji. Jadi teman-teman silahkan baca dulu sebelum teman-teman mengajukan pinjaman. Banyak di sini. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Dan jangan bosan-bosan dalam membaca ya teman-teman, karena sesuatu dengan membaca kita mendapatkan informasi yang benar-benar detail sehingga kita mampu untuk mengajukan meminjam, dan kita memiliki keputusan yang tekad dalam meminjam pinjaman online ini. Karena resikonya dalam tidak membayar pinjaman, teman-teman bisa langsung cek ya apakah resiko dari kita gagal bayar dari pinjaman online yang OJK. Oke, jika teman-teman sudah baca, silakan klik ajukan. Ya, nah silakan teman-teman login terlebih dahulu. Nah, di sini diminta untuk teman-teman login bisa menggunakan Facebook atau Google atau email, dimana yang dirasakan teman-teman bisa men-login agar passwordnya nggak lupa ya. Biasanya sih kalau saya melakukan pinjaman online itu saya akan menggunakan email saya untuk login ataupun nomor handphone. Nah, di sini Ivoji hanya meminta nomor email. Silakan teman-teman klik email yang akan dimasukin. Login menggunakan email saya. Di sini setelah teman-teman login, silakan klik ajukan pinjaman. Nah, di sini mereka akan meminta langsung nick dan nama lengkap kita. Silakan isi sesuai dengan KTP yang teman-teman upload. Jangan sampai salah, karena jika salah maka data kita tidak bisa di-scan dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Silakan klik selanjutnya. Oke, bentar ya. Langsung scan KTP yang diminta oleh aplikasinya ya. Silakan di scan langsung KTP-nya, kemudian nanti akan muncul
nick dan nama lengkap kita. Silakan klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung isi tujuan dari teman-teman meminjam, apakah untuk modal usaha ataukah untuk kebutuhan konsumtif. Nah, di sini saya coba untuk modal usaha, kemudian klik selanjutnya. Oke, di sini teman-teman bisa langsung diminta untuk melakukan selfie dengan foto KTP. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi data pribadi, itu meliputi tempat tinggal, kemudian nama orang tua, alamat, nomor handphone, kemudian kecamatan tempat kita tinggal. Nanti silakan isi sesuai yang diminta oleh aplikasi. Kemudian selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi data domisili. Di sini meliputi tempat tinggal domisili ya. Beda antara alamat sesuai KTP dengan domisili. Jika teman-teman berada di wilayah di luar KTP, silakan isi alamatnya sedetail mungkin. Kemudian jika alamat tempat tinggal teman-teman sesuai KTP, isilah alamatnya sesuai dengan KTP yang teman-teman upload tadi ya, meliputi tempat tinggal, RT, RW, kemudian kepemilikan rumah, apakah rumah sendiri, ngontrak, atau rumah orang tua. Kemudian teman-teman juga akan diminta untuk mengisi data pekerjaan dan tempat teman-teman bekerja. Sebutkan di perusahaan apa teman-teman bekerja, kemudian alamatnya, kemudian jabatannya apa, kemudian jenis usaha teman-teman apa jika teman-teman mengisi wirausaha. Kemudian isilah gaji teman-teman setinggi mungkin agar bisa mendapatkan limit yang tinggi juga. Di sini silakan isi gajinya karena sangat penting, mereka akan melihat jika teman-teman memiliki gaji, artinya teman-teman mampu membayar pinjaman yang telah teman-teman pinjam, dan mereka akan meng-ACC pinjaman teman-teman yang sudah mengajukan pinjaman. Kemudian di sini silakan juga isi sudah berapa lama teman-teman bekerja. Oke, setelah itu teman-teman akan langsung kepada informasi pinjamannya, berapa teman-teman akan meminjam. Silakan ajukan berapa nominal yang akan teman-teman pinjam. Nah, sebelumnya jangan lupa dimasukin nomor rekening teman-teman sesuai dengan nama peminjam ya, dan isilah nomor rekening sedetail mungkin, ataupun jangan sampai salah nomor rekening yang dicantumkan. Kemudian setelah selesai teman-teman mengisi dari data pribadi, data perusahaan, data nomor rekening, kemudian data pengajuan pinjaman, dan teman-teman selanjutnya menunggu proses verifikasi dari data teman-teman. Maka silakan tunggu beberapa menit ataupun beberapa hari ya, biasanya tuh sekitar 24 jam, maka akan muncul notifikasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Silakan jangan sampai lupa nomor handphone yang kita cantumkan harus selalu aktif, karena mereka akan menelpon ataupun memiskol ya nomor yang kita cantumkan tadi. Nah, itulah review dari saya tentang informasi pinjaman online Ivoji. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa digunakan untuk kebutuhan teman-teman. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.